Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Permata Putri. Saya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, Prodi D3 Keperawatan Belitung. Di sini saya akan memberikan penyuluhan mengenai penyakit filariasis atau pembengkakan kaki gajah. Filariasis atau kaki gajah adalah pembengkakan tungkai akibat infeksi cacing dari filaria. Cacing ini menyerang pembuluh getah bening dan ditularkan melalui gigitan nyamuk. Selain tungkai, bagian tubuh lain seperti organ kelamin, lengan, dada juga dapat mengalami pembengkakan. Sebelum timbul pembengkakan, penyakit kaki gajah tidak menimbulkan gejala yang spesifik, sehingga pengobatannya seringkali terlambat. Oleh karena itu, pencegahan kaki gajah sangat penting. Pencegahannya dapat dilakukan dengan menghindari gigitan nyamuk dan mengikuti program pemberian obat pencegahan. Untuk penyebabnya yaitu disebabkan oleh cacing jenis filaria pada pembuluh getah bening. Nah, cacing ini dapat menular dari satu orang ke orang lain melalui gigitan nyamuk. Walaupun menyerang pembuluh getah bening, cacing filaria juga beredar di pembuluh darah penderita kaki gajah. Jika penderita kaki gajah digigit oleh nyamuk, cacing filaria dapat terbawa bersama darah dan masuk ke dalam tubuh nyamuk. Bila nyamuk ini menggigit orang lain, cacing filaria ini di tubuh nyamuk akan masuk ke dalam pembuluh darah dan pembuluh darah getah bening orang tersebut. Cacing filaria kemudian akan berkembang biak di pembuluh getah bening dan menyumbat peredaran getah bening, hingga menyebabkan kaki gajah. Beberapa jenis cacing filaria yang menyebabkan filariasis atau kaki gajah, yaitu seperti Buschhereria bancroftii, Bruguiera malayi, dan Bruguiera timor. Sedangkan jenis nyamuk yang menyebabkan cacing filaria yaitu nyamuk jenis Culex, Aedes, Anopheles, dan Mansonia. Cara penularannya, seseorang akan lebih beresiko terkena penyakit kaki gajah jika tinggal di rumah lingkungan endemik kaki gajah, tinggal di lingkungan yang tingkat kebersihan kebersihan rumahnya itu buruk, lalu sering digigit nyamuk atau tinggal di lingkungan yang banyak nyamuk. Untuk gejalanya, yaitu penderita kaki gajah biasanya tidak mengalami gejala apapun. Hal ini menyebabkan penderita tidak sadar telah tertular penyakit kaki gajah atau yang disebut juga dengan filariasis, sehingga terlambat melakukan penanganan. Lalu, peradangan pembuluh atau kelenjar getah bening juga dapat muncul di fase awal, berupa pembengkakan setempat pada pembuluh dan kelenjar getah bening. Untuk pengobatan kaki gajah, yaitu dapat dijalani oleh pasien filariasis bertujuan untuk mencegah infeksi bertambah buruk dan menghindari komplikasi filariasis. Untuk mengurangi jumlah parasit dalam tubuh, pasien dapat mengkonsumsi obat cacing. Nah, setelah diberikan obat tersebut, cacing penyebab kaki gajah akan mati, sehingga pembengkakan kelenjar getah bening mereda dan aliran getah bening kembali lancar. Pembengkakan tungkai dan kaki ukurannya tidak dapat kembali seperti semula. Namun, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan kaki yang bengkak, yaitu seperti istirahatkan tungkai dan selalu jaga posisi tungkai lebih tinggi saat duduk atau berbaring. Lalu gunakan stocking kompres sesuai anjuran dokter. Bersihkan bagian tungkai yang bengkak dengan air dan sabun setiap hari. Jika mengalami luka, segera bersihkan luka dengan antiseptik. Gerakan tungkai melalui olahraga ringan untuk menjaga kelancaran aliran getah bening di bagian yang bengkak. Jika pembengkakan pada tungkai sudah sangat parah atau jika terdapat pembengkakan skrotum, pasien dapat mengalami operasi untuk mengecilkan pembengkakan tersebut. Operasi yang dilakukan akan mengangkat sebagian kelenjar dan pembuluh limfa yang mengalami infeksi. Untuk pencegahan kaki gajah, yang pertama yaitu mengenakan baju dan celana panjang, mengoleskan lotion anti nyamuk, tidur dalam kelambu, membersihkan genangan air di sekitar rumah. Penyebaran kaki gajah juga dapat dihentikan dengan cara mengikuti program pemerintah untuk memberantas kaki gajah, yaitu pemberian obat pencegahan massal. Mungkin hanya itu penyuluhan dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.